Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online pada saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Berkati kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin dan Bapa urapi dengan roh puji-pujian untuk pemimpin pujian. Engkau persatukan dengan musik untuk dapat bersama kami meninggikan Engkau dengan sukacita. Bapa, jalannya firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa memimpin memberkati hamba-Mu. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Engkau akan memimpin memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa lagi di ibadah online Selasa 29 Desember 2020. Saat ini kita mau siapkan hati kita seperti mentari yang bersinar. Seperti itulah kasih Bapa dalam kehidupan kita. Kasih-Mu Tuhan lebih besar dari segalanya. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru. Demikian tingginya kasih Bapa dalam kehidupan kita. Tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar Tuhan. Seperti itulah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Seperti mentari yang bersinar. Seperti Bapa. Seperti gelombang samudra. Gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Amin. Seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa. sedalam lembah.
memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Kami siap Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Siap orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita kalau dekat dengan Tuhan pasti seindah pelangi. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah Tuhan, Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegah Tuhan. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia Tuhan, Kau yang setia, setia menjagaku, menjagaku selamanya. Hei, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sebab hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Badai menghadang, Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kasih Tuhan luar biasa. Syukur Tuhan. Sungguh betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. hingga Dia mampu memberikan nyawanya buat kita dan mampu memberikan segalanya untuk kita. Dan saat ini kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar taburan firman Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Shalom, Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mencintai online, dan juga sahabat-sahabat yang masih mencintai ibadah online. Saat ini saya berada di Omah Elek, daerah Polokarto.
Jawa Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik ingin ke tempat ini, nanti dapat kita sama-sama ke Omah Elek Polokarto. Nah, hari ini kita akan mempelajari kenapa Natal itu jatuh pada bulan Desember, bahkan seluruh dunia merayakan tanggal 25 Desember disebut hari Natal. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur. Kami ingin belajar tentang Natal. Kami ingin belajar tentang makna Natal agar kami dapat mengenali Engkau lebih dalam lagi dan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, mari kita buka dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 12. Lukas 2 ayat 9 sampai 12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Pesan malaikat kepada kaum gembala, jangan takut. Kenapa pesan itu disampaikan kepada para gembala? Karena gembala merupakan kaum yang terpinggirkan. Mereka dianggap orang yang tidak taat ibadah. Karena mereka berada di padang, mereka harus menjaga kambing domba yang menjadi tanggung jawabnya. Gembala-gembala hidupnya selalu berhadapan dengan binatang-binatang buas. Ada serigala, ada singa, ada harimau, ada beruang. Bahkan kadang-kadang para perampok pun tidak segan-segan untuk merampok domba gembalaannya. Jadi hidupnya selalu dihantui dengan perang, kematian. Sudah dipinggirkan, kematian selalu menghantuinya. Jadi hidupnya selalu diliputi dengan ketakutan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kehidupan kita saat ini masih dihantui dengan COVID-19. Orang kaya, orang pinter sangat takut dengan COVID. Nah, orang yang melarat bagaimana? Orang yang bodoh bagaimana? Ya juga takut. Sebab COVID-19 ini tidak tahu bagaimana caranya masuk ke dalam tubuh kita, tetapi tiba-tiba terdengar kematian. Kita juga ditakutkan dengan COVID-19 ini, selain kematian, ekonomi yang semakin menurun. Pelajaran apa yang Alkitab berikan pada kita? Allah memerintahkan kepada kita, jangan takut. Kita harus dapat menerjemahkan kata jangan takut, sehingga kita dapat menikmati kata jangan takut itu dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan kata jangan takut ini dapat membekali kita untuk masuk di tahun 2021. Paranormal tahun 2021 adalah tahun yang sangat menakutkan. Tahun yang dihubungkan dengan politik, tahun yang dihubungkan dengan ekonomi, bahkan dihubungkan dengan penyakit COVID yang belum berakhir ini. Gembala menerima pesan jangan takut dengan tanpa berpikir. Jangan mikir politik, jangan mikir penyakit, jangan mikir ekonomi. Kenapa? Karena gembala mendapatkan pesan dari malaikat yang menyatakan pada hari ini telah lahir
bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi sangatlah sederhana gembala menafsirkan atau mengartikan Lukas 2 ayat 10 itu dengan sangat sederhana. Dan Tuhan juga berpesan pada kita. Kata jangan takut ini menjadi bekal jika kita yang mendengar ini atau jemaat yang menerima kata malaikat ada berita besar untuk dunia. Bukan hanya untuk gereja kita, bukan hanya untuk lingkungan kita, tetapi berita besar untuk dunia, yaitu jangan takut dalam menghadapi 2021. Jangan takut dengan berita-berita COVID yang terus merajalela. Jangan takut menghadapi ekonomi yang kenyataannya semakin sulit, karena telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Siapa Kristus itu? Dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Yesaya menubuatkan seorang putra telah lahir untuk kita, untuk Maria, untuk Yusuf, untuk gembala, untuk orang Majus. Dan mereka berbondong-bondong menyambut Yesus dengan segala kerendahan hati mereka. Gembala ketemu dengan Yesus yang saat itu tidur di palungan, yang ditungguin oleh Maria dan Yusuf. Tetapi gembala tidak memikirkan banyak hal. Dia hanya mengatakan ternyata kata malaikat itu benar. Dia adalah Kristus. Dia adalah juru selamat yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai penasihat ajaib, artinya mampu memberi nasihat, mampu mencarikan jalan keluar, mampu menjawab segala tantangan-tantangan yang kita butuhkan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Allah yang perkasa, kekuatannya tak tertandingi oleh apapun juga. Kepercayaan ini yang harus kita bangun, karena Yesus adalah Allah yang sanggup mengadakan kemustahilan, dan bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kurang dicukupi, masalah akan diselesaikan. Berbekal dengan kata jangan takut ini, kita boleh masuk di tahun 2021 tanpa ketakutan. Bekal 2021 akan makin besar jika kita menampilkan ketaatan pada firman Tuhan. Maria taat pada firman Tuhan, Yusuf taat pada firman Tuhan, gembala taat pada kata malaikat, dan orang-orang Majus taat pada sinar bintang yang menuntun dia sampai ke Bethlehem. Mereka semua menikmati kesukaan besar dalam perjalanan hidupnya. Hanya satu tokoh yang tidak dapat menikmati sukacita, bahkan dendam yang membara, membunuh bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah, yaitu Herodes. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu
bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Kita tidak mau menjadi Herodes. Kita ingin menjadi Maria, Yusuf, gembala atau orang Majus yang percaya, berbekal dengan percaya pada kata firman Tuhan, berbekal pada percaya dengan kata malaikat. Maka mereka melihat Yesus dan sukacita besar memasuki hidupnya untuk masuk di tahun 2021. Karena Yesus sang bayi ajaib menyertai perjalanan kita. Kembangkan bekal yang Tuhan berikan di Natal ini, sehingga segala ketakutan, segala kekhawatiran lenyap, karena Immanuel beserta dengan kita. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Kau telah berikan berita Natal kepada kami. Engkau membekali. Natal merupakan bekal kami untuk masuk di 2021. Natal memberikan kepercayaan pada kami bahwa kami akan menikmati sukacita besar karena Engkau memberi kepada kami kemurahan dan ketaatan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami sehingga kami dapat memasuki 2021 dengan penuh pengharapan, sukacita besar kami akan alami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada 2 pengumuman yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu protokol kesehatan. Kita akan masuk ke new normal. Oleh sebab itu, jangan lupa pakai masker. Ya, jangan lupa kemana-mana pakai masker. Lalu jaga jarak. Sesudah itu cuci tangan. Kalau kita mau masuk rumah, mau masuk gereja, mau masuk mana, cuci tangan. Supaya kita menjadi orang yang sehat. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah online. Terus kita doakan agar ibadah online ini berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online yang baru pertama kali buka, tolong di subscribe dulu. Supaya subscribe-nya bertambah jumlahnya. Lalu sesudah itu di like. Dan kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat, share kepada teman lain, supaya teman lain juga dapat bagian berkat yang telah Bapak Ibu terima. Itu pengumuman dari saya. Nah, mari kita akhiri dengan berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau berikan kami menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau berkati, bangsa yang Engkau kasihi. Kami bersyukur padamu Bapa untuk hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang melimpah yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati para pemimpin negara kami, terlebih Presiden Bapak Joko Widodo. Tuhan pimpin berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan yang sempurna untuk dapat mengatur negara kami dengan aman, dengan baik. Engkau berikan berkat-Mu, Engkau berikan kebijaksanaan dari-Mu. Bapa, kami berdoa untuk para menteri, Tuhan pimpin berkati mereka. Engkau juga memberkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Engkau memberkati semuanya Bapa dengan hikmat-Mu yang dari surga, agar para pemimpin negara kami ini dapat mengatur negara kami ini dengan baik.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat yang Kau berikan pada kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami. Engkau telah memberkati firman yang Kau berikan kepada kami, sehingga membekali kami untuk masuk tahun 2021. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang kakinya pengapuran. Kami berdoa untuk Ibu Topo yang dirawat di rumah sakit Brayat Minulyo. Kami berdoa untuk Oktavianus Hindrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Gito dan juga Ibu Sriono yang minta pemulihan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Mas Irwan yang kakinya bengkak karena ada luka. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan Tuhan. Kami tindak dalam nama Yesus segala penyakit. Kami patahkan kuasa-Mu. Dan biar 6 saudara kami dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang minta pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Gito, Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Pri, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Martono, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Gito, Pak Sarjono, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Winyo, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Wagini, Ibu Is, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Endang, Ibu Titi, Ibu Sar, Mbak Darto, Bude Marto, Omi dan Feni. Jamah Tuhan, izinkan imannya tumbuh karena mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan. Tinggal imannya Engkau kuatkan dan menerima kesembuhan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kiranya Tuhan juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Agar minggu depan mereka dapat bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami. Tuhan akan berkati satu persatu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang mengakhiri pada online ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua. Yang percaya katakan amin.